bonus malum superate. Artinya atasi kejahatan dengan kebaikan kita. Bagaimana rumusan norma pidananya? Rumusan norma pidana. Jadi norma tuh. Nah, rumusan norma pidana itu menggunakan ancaman, ya, ancaman pidana maksimal. Di Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang pemilu itu juga diatur. Juga rumusan normal pidana menggunakan ancaman juga di Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Nah, itu ada normanya. Ancaman pidana paling ringan 6 bulan, dendanya 6 juta. Itu pada pasal 489 dan pasal 495 ayat 2. Ayat 2. Paling berat gitu ya. Itu paling ringan. Sedangkan paling berat penjara 6 tahun dan dendanya 100 miliar. 100 miliar. 100 miliar. Pasal 553 ayat 1 dan ayat 2. Sedangkan ancaman pidana paling ringan dalam pilkada, ya, pilkada itu 15 hari saja. 15 hari, ya, dan 3 bulan. Sampai 15 hari sampai 3 bulan, dan dendanya cuma 100.000 sampai 1 juta. Itu tercantum dalam pasal 187 ayat 1. Dan paling berat dalam pilkada itu pas 60 bulan sampai dengan 120 bulan. Itu di pasal 195. Dan dendanya 25 sampai 50 miliar di pasal 191. Nah, ini ya pasal yang diancam. Nah, ini tapi kalau cuma 100.000, semua orang bisa melakukan pelanggaran ya. 100.000. Iya, 1 juta pelanggaran. Nah, terus paling berat 60. Itu saya kira semua orang bisa melakukan itu. Bisa, saya berulang kali. Karena kalau kasusnya berulang kali tidak ada bahwa dia bikin lagi, tidak apa-apa. Mengulang-ulang lagi. Dia bikin di satu kecamatan, terus datang lagi di satu kecamatan, orang yang sama. Nah, bukan ditumpuk ini, gitu. Nah. Terus kita lihat waktu pilkada kemarin, ya, kita kan ada tahun 2020 kemarin tuh ada satu yang kita bawa ke pengadilan, ya, kita bawa ke satu pengadilan, yaitu di kecamatan apa itu, Gedangan, ya, kecamatan Gedangan, yang ada seorang ibu membagi uang, ya, untuk salah satu paslon, ditangkap. Itu pun bukan masyarakat yang mengadu, itu ditangkap oleh paslon dan siber yang dibentuk oleh Polres Malang, menangkapnya itu. Itu ada sekitar sampai 100 amplop, ya, yang dalamnya isi 20.000. Nah, terus waktu malam mau pilkada. Nah, di undang-undang pilkada ini, undang-undang pilkada itu tidak membatasi pada waktu kampanye, pada waktu hari tenang, pada waktu hari pemungutan. Dia tidak, satu semua. Di Undang-Undang 17 itu, di Undang-Undang 17 tahun 2017 membagi di masa, ya, kampanye, di masa tenang, dan di masa pencoblosan. Nah, di masa pencoblosan itu setiap orang, itu pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Nah, ayat 1-nya di masa kampanye, ayat 2-nya di masa hari tenang, ayat 3-nya di waktu pemungutan suara. Pemungutan suara itu baru kena setiap orang, Nah, sedangkan pilkada tidak, seluruhnya dia pakai. Nah, terus apa? Jadi pengawas pemilu tidak punya, ini salah satunya tuh
pengawas pemilu itu tidak punya kewenangan memaksa untuk meminta keterangan seseorang, ya, atau menggeledak, ya, menggeledak, menyita. Nah, tapi di Undang-Undang Nomor 10 sudah berubah di sekitar pasal berapa ya, 156 atau berapa, yang mengatakan itu kepolisian tidak perlu meminta izin kepada pengadilan, tapi di Undang-Undang 8 masih bisa izin pengadilan. Perubahan di 2016 tidak perlu minta izin untuk hal penyidikan. Nah, penyidikan itu Bawaslu tidak mempunyai hak geledak, tapi hanya geledak itu ada pada penegak hukum saja, yaitu kepolisian. Nah, ini jadi masalah. Nah, terus yang paling apa itu, terlapor bersembunyi atau melarikan diri, ada yang melapor. Nah, kalau dalam pilkada itu 5 hari, 3 hari ditambah 2 hari. Kita mau cari di mana? Ya, kita mau cari di mana? Kita sudah masuk di Gakundu, sudah bahas, dia hilang. Makanya saran saya, begitu masuk di Gakundu, orang yang itu intelijen kepolisian harus wanti-wanti dia, harus melihat dia gerak-geriknya kemana. Sampai putusan dari Gakundu bahwa ini kasusnya tidak bisa dinaikkan ke tingkat penyidikan. Nah, kalau begitu sudah ke tingkat penyidikan, baru kita serahkan pada polisi mau cari, tidak ada. Ya 14 hari sudah ada. Ini pengalaman saya dulu. Saya nyanggung terus, duduk sama penyidik di Tumpang. Pakis. Kita tunggu sampai 14 hari, hari ke-15 dia datang. Mau apa? Tidak bisa. Atau hari ke-6. Hari ke-6 baru dia datang. Kita tidak bisa. Kasusnya. Nah, oleh karena itu, kita harus mengawalan problematika pada penanganan pidana. Ya. Keputusan hakim juga tidak sesuai dengan tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Ini kemarin Pak, Bu. Kemarin itu tuntutannya itu paling lama ya 3 tahun ya, 3 tahun, dan dendanya 300 juta. Tetapi hakim memutus di luar dugaan kita, yaitu pidana penjara 1 tahun dan istilahnya hukum bukan hukum badan, hukum apa? Kalau biasanya sebut orang biasa sebut hukum gantung, bukan gantung leher, artinya hukumnya digantung. Nah, jadi 1 tahun dia apabila dia melaksanakan tindak pidana apa saja, dia langsung dimasukkan. Nanti proses hukum kasus yang dia lakukan itu diproses. Jadi selama 2 tahun. Jadi ancamannya itu dia masa percobaan, itu hukum percobaan, ya dulu harus sebut hukum gantung. Percobaan itu masa percobaannya 2 tahun, tapi pidananya 1 tahun. Nah, itu. Dan tidak menyatakan dendanya. Nah, tapi itu haknya pada hakim. Ya, hak prerogatif pada hakim lah, pada hakim. Jadi hakim memutuskan tidak sesuai dengan tuntutan. Nah, kalau di Jember itu sesuai itu padahalnya dia hanya membiayai orang memasang informasinya itu memasang banner itu aja. Itu hukumnya demikian, dendanya juga demikian, 300 juta. Ini seorang ibu yang sehari-hari makannya sudah susah, 300 juta itu dia mau ambil dari mana? Ya. Terlepas dari pasal mau tanggung atau tidak, tapi dia mau ambil dari mana. Sehingga waktu putusan itu dengan faktor-faktor lainnya, X-nya, dia ada lagi gini, dan itu tersebut putus, kita rapat di Gakundu, hasil putusan dari pengadilan, apakah kita setuju atau kita banding ke pengadilan tinggi. Ternyata dari kepolisian, hadir juga waktu itu kasat sersennya, ya, dan kasih pidumnya, ikut sama saya, kita rapat, ambil keputusan bahwa itu adalah sudah putus yang seadil-adilnya. Udah adil-adilnya. Nah, 2 menerima. Saya menerima.
Karena kalau saya sendiri bilang banding, tidak bisa. Karena dua nyatakan sudah banding. Dan saya pun mengikuti, karena bukan ikut-ikut saja bahwa karena 2-1, tetapi yang dikemukakan alasannya itu karena faktor-faktor X1, X2, X3 yang betul-betul yang meyakinkan bahwa betul-betul dia itu harus jangan dihukum pidana karena dia berbuat. Jadi kita tangkap bukan tangkap kakapnya tapi tangkap terinya. Nah, jadi tangkap yang bawah, yang di atasnya pemain intelektualnya kita tidak bisa menangkap. Nah, itulah undang-undang. Tapi undang-undang memang membuat begitu, mengatur begitu. Dia tidak melihat ikan teri, ikan kakap, tapi siapa yang pelaku, siapa yang menyuruh, tapi dia yang pelaku. Nah, itu makanya di Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pemilihan Umum itu tidak menyatakan siapa, dia menyatakan tidak menyatakan setiap orang, gitu loh, setiap orang. Oke. Sudah keputusan Gakumdu sering tidak menyangkut materi walaupun sudah terdapat 2 alat bukti, ya. Karena bila kepolisian atau kejaksaan tidak setuju, ya, maka kasusnya tidak bisa dinaikkan ke tingkat penyidik. Pada pasal 156 tadi ayat 1 ayat 2 itu menyatakan kasus ini itu kita proses di Bawaslu. Tapi Bawaslu tidak bisa menunjukkan 2 alat bukti. Makanya penyidik menyatakan bisa melakukan penyelidikan dan penyidik tanpa menyita surat izin dari pengadilan untuk menyita. Dan dia punya hak menggeledah, menyita. Kalau Bawaslu tidak punya hak itu. Makanya sebenarnya bisa naik itu sebenarnya kalau tidak punya alat bukti 2. Dan kalau sampai di sana Pak tidak menemukan 2 alat bukti juga kasusnya SP3 bisa saja terjadi. Tapi kepolisian tidak mau karena dasar kita Gakumdu pola kesepahaman bahwa kasus ini apabila di Gakumdu sudah lolos, sudah dibawa ke penyidik, berarti penyidik ke kejaksaan pengadilan tidak bisa ditolak-tolak oleh kejaksaan. Jadi tidak bolak-balik lagi. Karena jaksa penuntut umum itu di kejaksaan adalah juga yang di Gakumdu. Penyidik serse itu yang di Gakumdu adalah penyidik serse di kepolisian. Jadi sudah match, tidak boleh menolak apabila kasus ini dibawa ke tingkat penyidikan. Jadi bagaimana kita cara jalan? Ya harus tangkap tangan. Tangkap tangan baru bisa diproses, ya. Proses di Gakumdu dan dilanjutkan ke penyidik. Penyidik, kejaksaan dan putusan hakim. Yang ibu kemarin itu ya tangkap basah. Ya, orang bilang tangkap basah. Tapi bukan basah yang disiram dengan air, tidak. Jadi tangkap basah. Nah, itu kita harus lakukan. Itu supaya bisa kasus itu dinaikkan ke penyidikan. Kalau masih laporan atau temuan 2 alat bukti, waktu susah sekali dibuktikan oleh kita. Makanya di pemilu itu sulit sekali untuk undang-undang pemilu itu sulit sekali kita untuk membuktikan 2 alat bukti itu. Tapi kalau di undang pilkada bisa kita membuktikan itu. Karena mempermudah, ada kemudahan. Ya, terus saya jadi ada problematika penanganan tadi sudah ya. Jadi sudah tadi ya. Jadi saya berikutnya apa itu? Itu sudah lanjut. Ya satu lagi yaitu politik uang. Ya, politik uang itu memang itu semua di mana-mana selalu dengan laporan politik uang. Undang-undang pemilihan itu, saya pakai pemilihan itu pemilihan gubernur ya, pilkada ya. Undang-undang pemilihan itu mengaturnya subjeknya setiap orang. Nah, dan tidak terbagi dalam tahap pemilihan. Saya katakan tadi. Tapi kalau undang pemilu dibagi tahap kampanye, masa tenang, dan hari pemungutan suara. Tapi kalau di undang-undang pemilihan atau undang-undang pilkada itu dia menyatakan itu. Jadi siapa? Undang-undang pemilihan umum
itu subjeknya terdiri dari siapa saja? Satu, pelaksana kampanye. Dua, peserta kampanye dalam tahapan kampanye dan masa tenang, serta subjeknya setiap orang dalam pemungutan suara. Di pasal 523 tadi Undang-Undang Pemilu ya, itu menyatakan ada pembagiannya. Dalam rumusan dan norma Undang-Undang Pemilihan Umum lebih menyulit di dalam pembuktian kita. Itu saya merasakan sendiri. Nah, jadi perbedaannya subjeknya itu setiap orang, siapa saja, ya, siapa saja dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, sedangkan di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu menyatakan ada pembagian tahap kampanye, tahap masa tenang, dan pemungutan suara. Undang-undang pemilihan diancam, ya, pilkada itu diancam pidana penjara sampai dengan 72 bulan, ya, atau 72 bulan itu sekitar berapa ya? 72 bulan sekitar 6 tahun ya. 6 tahun lebih ya, 72. Kan satu tahun kan satu tahun kan 12 bulan. Nah, jadi berapa? 72 bulan 6 tahun ya. 6 tahun ya. Dan dendanya paling tinggi 1 miliar. 1 miliar. Sidang undang-undang pemilu yang paling tinggi pidana penjaranya itu 4 tahun saja. Dan dendanya paling tinggi 48 juta. 48 juta. Jadi paling rendah itu 4 tahun, paling tingginya adalah paling rendah itu 4 tahun ya, dan dendanya paling tinggi itu 48 juta. Secara substansial perbuatan sama. Ya, melakukan politik uang itu sama dengan melakukan tindakan suap tuh, penyuapan pada orang-orang. Perbuatan sama kok, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 kok hukumannya lebih rendah ya. Di pidana pemilu itu 7 tahun 2017 lebih tinggi. Padahal perbuatan sama. Padahal Undang-Undang Nomor 7 itu dibuat tahun 17. Undang-Undang Pemilu tahun 2016, 1 tahun lebih terbaru. Kan tidak, kenapa dia bisa? Nah, karena itu. Jadi harus menjadi masalah ketika ancam pidana itu dibedakan. Padahal perbuatannya sama. Nah, coba suap tuh mau kecil kan, mau 100 juta kok, 10 juta kan, 10 ribu kan, 20 ribu kan, 20 juta kan sama melakukan pekerjaan, melakukan suapan atau politik uang. Kalau dalam pemilu disebut politik uang. Itu. Nah, terus jadi itulah kesempatan yang saya sudah bisa membawa materi pada hari ini satu kelas ya. Jadi mudah-mudahan ini pencerahan pada kita bersama, kita belajar bersama ya. Karena ini pengetahuan tentang pilkada, kita belajar sama-sama. Mungkin ada yang saya sampaikan itu tidak pas atau tidak cocok dengan undang-undang, tapi itu menurut pemikiran saya. Selama ini saya menangani koordinator divisi penanganan pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Malang. Jadi saya menangani itu, dan itu dari pengalaman saya, dari saya kaitkan dengan undang-undang yang berlaku, yaitu Undang Pemilu tahun Pemilu Nomor 7 tahun 2017 dan Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, itu Undang-Undang Nomor 10 yang diperbarui tahun 2016. Dan saya mencoba beberapa pasal yang saya mengkaitkan, itu pasal tertinggi dan pasal yang hukum yang tertinggi dan hukum yang terendah dengan denda yang tertinggi dan denda yang rendah. Perbedaan yang paling inti adalah perbedaan pada penerapan subjek hukum itu kepada kalau pada undang-undang pemilihan atau biasanya pilkada itu setiap orang. Tetapi ke dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 ya tentang pemilihan umum itu hanya
pada pasal 523 ayat 3, yaitu pada saat pemungutan suara itu setiap orang. Sedangkan yang lain itu ada kenakan pada paslon, tim kampanye, semua itu yang ada terdaftar dalam KPU. Ya, kalau sudah didaftar di KPU, berarti tim itu masuk nama-namanya itu. Oke, mungkin sekilas ini saja saya memberi materi, nanti kita bersambung lagi. Jadi kata akhir saya katakan bonus malum superate. Artinya atasi kejahatan dengan kebaikan kita. Oke, sekian dan terima kasih.